Halo, bertemu lagi dengan Historical Linux. Hari ini kita akan menginstal sebuah distro yang sangat terkenal ya, namanya adalah Zorin OS. Versi 17.2 has landed. Barusan mendarat di tanggal 19 September 2024 ya. Saya installnya itu tanggal 21 September. Nah, Zorin OS ini adalah salah satu distro yang dirancang agar mirip dengan Windows, guys. Nah, mari kita langsung download ISO-nya from official website. Zorin OS ini ternyata berbayar. Kalau versi Pro-nya itu $48, sekitar 600.000, seharga satu game di Steam ya guys. Tapi dia ada versi free-nya yang basic use dan yang satunya adalah education. Jadi ini adalah perbandingannya. Kalau yang basic use itu ada link to your phone, kalau yang education itu ada games dan education apps. Sedangkan yang lain-lain semua harus yang versi Pro ya. Mari kita download yang education saja. Kita bisa skip minta emailnya dan langsung akan terdownload 6,6 GB guys dalam satu kali download. Kalau wifi kita kencang bisa kita lakukan. Nah, kemudian kita akan flash ISO-nya ke sebuah flash disk. Kita menggunakan program Rufus ya, tinggal masuk ke website Rufus dan kemudian kita ikutin langkah-langkahnya. Kita select file ISO-nya tadi dan kemudian langsung kita start. USB-nya akan langsung bisa berfungsi sebagai installer. Nanti kita restart dan kita colokkan USB ini dan dia berubah menjadi installer. Nah, seperti biasa, ini adalah sistem monitornya, sistem informationsnya. Ini adalah CPU yang saya pakai, CPU Gate 4400 3,3 GHz, memori 4 GB DDR4. Harddisknya hanya 120 GB ya, kecil karena ini adalah CPU yang restorasi. Ada GPU-nya sekitar 2 GB. Nah, sebuah CPU yang sudah sangat enak untuk kita eksplorasi distro Linux. Dan karena kita ingin dual boot, kita harus setting hard disk kita agar memiliki satu partition untuk meletakkan Zorin OS kita. Dengan cara di drive C itu kita shrink volume dan kira-kira sekitar 40 GB untuk kita bermain-main dengan Linux yang baru tersebut. Kemudian kalau semua sudah oke, kita tinggal restart. Nah, di sini sekali lagi saya menggunakan dua buah flash disk ya. Yang satu itu adalah installernya tadi dan yang satu akan saya persiapkan untuk bootloader. Saya melakukan ini karena Linux yang saya install itu akan saya hapus setelah saya buat konten. Kalau teman-teman ingin membuat Linuxnya permanen, bisa menginstal bootloadernya ke hard disk. Tetapi saya tetap rekomendasi menggunakan USB guys, lebih aman dan lebih praktis sebenarnya. Nah, ini adalah menu grupnya installer tadi. Kita langsung try Zorin OS. Dia akan melakukan checking guys, cukup lama. Nah, di sini kita coba try Zorin OS saja karena saya ingin merecord ya guys. Nah, ini adalah live boot dari Zorin OS-nya. Saya bisa merecord ya karena dia memiliki screen recorder bawaan. Kemudian kita ikutin saja langkah-langkahnya, kita isi wifi kita. Nah, di sini saya tidak mau download updates karena ISO-nya kan baru 2 hari sejak dirilis, jadi pasti masih baru. Ini ada sebuah pertanyaan ya, kita jawab yes saja. Itu adalah unmount partition dan segala macam. Nah, di sini bagian yang sangat penting yaitu dia menanyakan partition apa yang akan kita pakai, guys. Dia tidak menggunakan Calamaris ya, yang sangat mudah. Jadi kita harus memiliki sebuah pengetahuan di free space itu kita create new partition dan mount point-nya itu satu garis miring sebagai tanda rootnya. Nah, di sini ada tanda kalau dia akan memformat partition yang tadi 40 GB tadi. Dan kemudian bootloadernya saya install ke SDC agar terpisah dari hard disk utama. Kemudian kita masukkan time zone dan kita masukkan username kita ya dan password. Karena bagian partition tadi tidak menggunakan Calamaris dan tidak grafikal ya, maka kita harus berhati-hati kalau kita ingin dual boot.
Nah, setelah itu kita tinggal install dan cukup lama, dan kemudian kalau selesai kita tinggal restart. Dan di sini singkat cerita saya menguji apakah dual bootnya berhasil dan Windows-nya masih utuh. Dan kemudian saya restart dan saya colokkan USB yang ada bootloader Zorin-nya. Nah, kita sudah sampai di grup di login menunya. Ada dua session ya, satu adalah Wayland dan satu adalah X11. Jadi saya pilih yang X11 saja. Nah, singkat cerita kita sudah sampai di Zorin OS versi 17.2 ya. Sangat mirip dengan Windows ya. Nah, ini adalah sebenarnya desktop environment Genome. Nah, kemudian saya akan install screen recorder ya. Ini saya salah, sebenarnya Echo XDG ya. Saya agak lupa tadi. NeoFetch-nya belum terinstall. Nah, tapi sebelumnya kita install dulu sudo apt get install simple screen recorder, karena ini basicnya adalah Ubuntu Debian, dia menggunakan sudo apt, dan di sini simple screen recordernya sudah terinstall dan sangat easy ya. Bagus sekali Zorin OS ini. Nah, ini adalah perintah untuk mengecek session kita. Kita ada di X11 dan mari kita melihat settingannya. Di sini saya itu ingin mengatur melihat about-nya ya. Jadi kernelnya itu 6.8 ya. Nanti kita akan lihat lebih jelas di NeoFetch. Kita install dulu NeoFetch-nya. Dan kita jalankan ya, videonya saya percepat. Kernel 6.8, Genome-nya 43.9. Cukup baru ya, memori 1,6 terpakai dari 4 GB. Saya mau customize sedikit dia punya terminal biar cocok dengan mata kita ya. Saya kasih transparan karena saya kadang sering ada contekan, jadi saya bisa lihat di backgroundnya. Nah, ini adalah MungilFetch, sebuah program kecil mirip NeoFetch yang saya buat dari Python menggunakan ChatGPT. Ada videonya di channel saya, tinggal teman-teman nonton. Kita install juga Symmetric. Seperti biasa saya selalu menjalankan Symmetric sebagai sebuah bukti bahwa kita itu sudah bisa menjalankan terminal dengan enak ya. Itu sebagai pemanasan saja. Seperti biasa saya juga menginstal beberapa wallpaper yang saya AI generated dan kemudian nanti akan saya upload ke sebuah website. Dan tadi sudah selesai ya, kita customize Genome-nya. Kita lihat sistem monitornya, resources-nya. Ini adalah kita bisa memantau penggunaan CPU, penggunaan memori, dan penggunaan network-nya ya. Berjalan cukup baik sebenarnya. Ini kita bisa mengatur panel dari Genome-nya ya. Bisa diatur posisinya kiri, kanan, atas, bawah. Saya tetap di bawah saja biar original. Saya perbesar. Dan ini kita bisa membuat dia tidak terlalu full panel panjangnya ya. Saya pendekkan saja biar lebih keren seperti Genome yang lain. Nah, kesan pertama sangat bagus ya Zorin ya, sesuai dengan namanya ya. Pantas banyak yang merekomendasi. Tetapi pemakaian hard disknya cukup besar. Nah, kita bisa ganti username kita dengan foto yang kita inginkan. Ya, ini adalah pernak-pernik untuk memperindah desktop kita ya. Kita akan langsung ngetes review Office-nya ya. Saya mencari about-nya. Kalau Genome ini dia mengubah lagi dia punya menu ya. 24.8 terbaru ya. Di sini saya sudah mempersiapkan beberapa file Excel. Ini adalah untuk mengetes grafiknya ya, sama tidak dengan waktu kita di Windows Microsoft Excel, dan aman ya. Jadi LibreOffice Call ini aman untuk kita pakai karena kompatibel sekali dengan
Excel. Ini adalah profil baja, file Excel untuk kita berbisnis ya guys, harus kita testing. Dan kemudian ada LibreOffice Impress, ini adalah PowerPoint-nya LibreOffice ya. Kita tes salah satu template-nya, cantik sekali ya. Zorin OS versi 17.2, installation and review. Installation, step-stepnya adalah kita download ISO-nya, kemudian kita flash ISO-nya ke USB, kita reboot using USB tadi, dan kemudian di live boot kita langsung di live session kita langsung install Zorin OS-nya. By Historical Linux. Teman-teman please subscribe ya. Mari mendukung channel saya. Oke, bagus sekali ya, kita bisa PowerPoint presentasi ke klien menggunakan Linux, pasti akan lebih impresif bagi klien ya. Nah, ada LibreOffice Draw juga di grafik ya, LibreOffice. LibreCAD ini adalah sebuah software untuk membuat file CAD ya, untuk drafting. Nah, ini adalah file DWG yang saya buat di AutoCAD. Saya sudah sangat sering mencoba LibreOffice ini ya, dan memang tidak sempurna, tetapi kali ini ketidaksempurnaannya lebih parah ya. Kita coba lagi sebuah file yang lain. Kenapa kali ini dia ada garis-garis ini ya? Oke, jadi tadi adalah LibreCAD-nya. Nah, di versi Education ini banyak sekali software pre-install yang dia berikan. Salah satunya adalah FreeSync ya. Ini adalah untuk orang-orang elektronik. Kita bisa menggambar skema elektronik di sini, sudah langsung grafik terlihat PCB-nya ya. Ini untuk para elektronik, robotik ya. Dan kemudian yang sangat terkenal di sini adalah Scratch. Ini adalah semacam software coding sangat populer untuk anak-anak ya. Jadi dari sejak usia dini kita sudah ajarkan mereka coding dan logika berpikir ya. Nah, Scratch ini sungguh powerful juga. Saya mendownload beberapa project. Ini adalah menguji fisiknya ya, fisik dari code kita untuk kita buat game. Dan yang luar biasa, Mario Bros itu bisa dibuat di Scratch, versi Scratch ya, dan sangat mirip. Ini code-nya lengkap ya, kita tinggal download dan kita tinggal pelajari guys. Luar biasa sekali. Nah, bahkan kita bisa edit dia punya parameter. Jadi jump power-nya bisa tinggi sekali. Ini hitbox, ini Mario speed-nya. Kita bikin dia cepat sekali ya. Oke, sangat mirip ya. Kita tinggal pelajari, bahkan kita bisa edit dia, kita ubah-ubah gambarnya ya. Ini adalah Scratch. Ada pre-install di Zorin OS versi Education. Cocok untuk anak-anak muda ya. Kemudian ada banyak lagi tools ini seperti Google Earth, Atlas ya, ada OpenStreetMap, dan kemudian ada Stellarium. Ini adalah untuk mengintip langit guys. Sayang saya membuat videonya itu di siang hari ya. Coba kalau malam hari pasti ada rasi bintangnya. Ini untuk penggemar astronomi. Dan kemudian masih banyak juga pre-install game-game untuk preschool ya, untuk anak kita. Jadi belajar bahasa Inggris, belajar matematika, segala macam ya. Hanya ada distro Emabuntus yang dulu pre-installkan game ini. Dan ini adalah untuk belajar bahasa Inggris. Nah, kemudian ini adalah software discover-nya Genome ya. Kalau kita ingin mencari program, kita cari di sini ya, semacam Android
Play Store-nya di Android. Nah, tadi adalah KDE Enlive video editor yang saya rekomendasi ya. Tapi saya tidak install karena pemakaian harddisknya cukup banyak ya. Nah, saya langsung install Steam aja. Saya akan ngetes Steam-nya berjalan dengan baik tidak. Nah, saya install. Nah, ini adalah game perang-perangan pesawat. Kali ini saya akan memilih Uni Soviet, USSR ya. Berjalan dengan lancar. Di sini saya bikin dia Windows mode ya. Sebenarnya dia bisa full screen, full high resolution 1920 kali 1080 ya. Oke, ini adalah game World War II Dogfight Warplane WWWW2 Dogfight ya. Nah, saya percepat saja videonya. Steam berjalan dengan baik di Zorin OS. Dan kemudian saya tes Wine-nya ya. Wine-nya itu tidak pre-install. Jadi saya menginstal Wine di Discover, tetapi ternyata kurang berhasil ya. Lama sekali, dia macet di installation-nya. Jadi saya install dengan terminal saja, sudo apt install Wine. Dan berjalan dengan baik. Wine versionnya versi 9 ya. Nah, yang luar biasa di sini Wine-nya itu berubah menjadi sebuah menu ya. Sangat asik ya. Jadi kita tinggal mencari tools-nya kita di menu start menunya seperti di Windows ya, serasa seperti Windows. Tetapi saya tetap menjalankan Wine CFG, Wine config. Kalau kita ingin menambah library bisa di sini, dan kalau kita ingin membuat games kita atau program Windows kita berjalan di virtual Windows bisa dilakukan di situ. Nah, tadi saya sudah menginstal Need for Speed Underground 2. Dia terinstall di start menunya guys. Sangat asik guys. Ini luar biasa sekali Wine di Zorin OS ini. Nah, singkat cerita, saya berhasil menginstal Need for Speed Underground 2 ya. Ini adalah game tahun 2004. 20 tahun yang lalu ya. Berjalan dengan lancar dan mulus di Zorin OS ini ya. Mari kita coba racing sejenak. Wow, keren sekali. Jadi saya penggemar game racing yang retro seperti ini ya guys ya. Asik sekali. Nanti saya akan buatkan video fullnya ya. Saya sudah membuat beberapa video game review di channel saya. Yang terakhir itu adalah Need for Speed Hot Pursuit 2. Lalu, tabrakannya keren sekali. Lalu ada Need for Speed Underground yang saya jalankan di Lubuntu. Nah, Underground 2 ini sudah ada konsep free roamingnya ya, dan sangat terkenal di kalangan penggemar Need for Speed dan penggemar game racing. Nah, berjalan dengan mulus ya. Need for Speed Underground 2 running well in Zorin OS. Hanya 4 GB RAM ya, perlu saya tekankan di sini. Dan saya juga rekomendasi game Super Tux Kart ini, tapi saya tidak install lagi lah. Ini adalah native Linux game. Sudah sangat sering saya install di beberapa video terakhir ya. Hampir semua video saya ada install Super Tux Kart. Dan ini adalah koleksi games yang ada di software. Tinggal kita klik dan kita install. Dan sekarang kita akan testing Firefox-nya. Kita masuk lagi ke website Zorin OS-nya ya. Less and more speed. Revive your old PC ya. Tetapi pemakaian harddisknya banyak ya. Mungkin kita harus pakai yang versi lelate aja, versi ringannya. Karena Genome ini terlalu berat untuk game PC zaman dulu ya. Dan kemudian inilah channel Historical Linux. Mari kita dengarkan. Sekali lagi saya tidak henti mempromosikan channel Linux saya.
channel YouTube saya Historical Linux sudah banyak sekali distro yang saya upload ya. Saya bukan seorang expert, saya mengupload distro ini, installation distro ini sebagai kenangan untuk saya. Jadi kelak kalau saya mau install, halo guys, bertemu lagi dengan ya benar ya, please subscribe. Dan kemudian ini adalah website yang saya pakai untuk upload semua wallpaper yang saya AI generated. Teman-teman bisa download kalau tertarik dengan wallpapernya. Dan saya sebenarnya punya channel Twitch guys, please follow ya. Di sini semua game rekaman games yang saya mainkan saya letakkan di sini. Please follow Historical Linux on Twitch. Dah, demikianlah 20-an menit berlalu ya. Installation and review Zorin OS versi 17.2 sangat impresif, sangat recommended walaupun pemakaian memori hard disk dan RAM saya rasa ini bukan untuk komputer yang terlalu low spec ya. Karena Zorin OS ini recommended kalau kita memiliki CPU yang middle spec ya. Dia seperti Ubuntu, dibuat mirip dengan Windows ya, menggunakan Genome, dan di Genome-nya itu tidak berupa start menu yang ikonnya itu berantakan ya, tetapi ini sudah di customize seperti Windows dan kita bisa lakukan dia dengan dual boot dan sangat recommended. Thanks for watching, see you again next video.